Video kali ini saya beri judul Kartu Kredit Menghancurkan Sistem Ekonomi Kapitalis. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, perlu saya sampaikan beberapa video lain yang perlu saudara ketahui. 1. Orang kaya bisanya hanya menyulap kertas menjadi kekayaan. Kedua, kehancuran sistem kapitalis oleh kartu kredit atau kartu kredit menghancurkan sistem ekonomi kapitalis. Ketiga, cara menguasai properti dengan cepat. Keempat, cara mempersiapkan data dan syarat pembuatan kartu kredit dengan tepat. Kelima, tinjauan hukum kartu kredit macet. Keenam, menghadapi penagih hutang kartu kredit atau menghadapi debt collector. 7. Pandangan kartu kredit dari sudut agama Islam. Kedelapan, sektorial budak dari sektor keuangan. Dan masih ada beberapa video lagi yang bisa Anda ikuti di dalam channel ini. Mari kita mulai pembahasan untuk video kali ini. Tidak ada ketentuan apapun yang membatasi seseorang untuk memiliki banyak kartu kredit. Juga tidak ada aturan manapun yang melarang seseorang untuk mempunyai kartu kredit dengan limit yang tinggi. Semua bisa dicapai asal syarat dan kondisi yang diinginkan bank penerbit kartu kredit bisa terpenuhi. Mempunyai jumlah kartu 1 boleh, 2 boleh, lebih dari 2 juga boleh. Mempunyai limit kartu kredit jutaan bisa, puluhan juta bisa, atau ratusan juta per kartu juga bisa. Kalau seandainya kita mempunyai 10 kartu kredit dengan masing-masing limit 25 juta, itu juga diperbolehkan. Jika kita mempunyai 10 kartu kredit dengan limit masing-masing 25 juta, maka kita mempunyai potensi mempergunakan uang tunai sebesar 250 juta. Satu orang nih, bayangkan kalau 10 kartu per orang dan masing-masing limit 25 juta, maka ada potensi 250 juta. Dan jika kartu-kartu tersebut dipergunakan secara baik dalam waktu tertentu, akan mengalami kenaikan limit. Masing-masing limit bisa naik 50 juta. Bayangkan kalau kita bisa punya 10 kartu dan masing-masing 50 juta, jadilah kita punya potensi mempergunakan uang tunai 500 juta. Nah, kalau kita sudah bisa membuat potensi mempergunakan uang tunai 500 juta dari kartu kredit, kita bisa membuat komunitas pengusaha. Tidak usah pengusaha yang besar, cukup pengusaha yang kecil yang melengkapi usahanya dengan legalitas. Bisa pengusaha kecil atau yang sangat kecil. Kita bisa membuat jaringan yang terdiri dari pengusaha kecil tersebut, 10 boleh, 100 boleh, kalau bisa 1 juta pengusaha. Dengan skenario yang sama seperti yang pertama tadi, setiap pengusaha tersebut didesain untuk membuat kartu kredit dengan masing-masing limit 500 juta. Bayangkan, jika jaringan pengusaha tersebut ada 1 juta, maka ada 500 triliun. Itu baru 1 juta orang. Ini tidak sampai 1% penduduk Indonesia. Sebentar lagi akan menguasai perekonomian Indonesia. Mengapa demikian? Sebab yang dia kuasai adalah potensi uang tunai, bukan lagi barang benda-benda tidak bergerak. Uang tunai sangat liquid, artinya sangat mudah dan fleksibel untuk merekayasa kegiatan bisnis apapun. Kalau dengan skenario yang sama, misalnya orang 15 juta orang Indonesia atau 50 juta orang Indonesia, wah, itu kita bisa menguasai dunia, bro. Coba renungkan saja sekarang, renungkan aja yang pengusaha-pengusaha yang sudah mempunyai kartu kredit. Catatan ya, bagaimana untuk mendapatkan beberapa kartu kredit dengan limit yang tinggi dalam waktu yang tepat sudah saya sampaikan dalam video yang lain. Mari kita lanjutkan. Tetapi jika pemilik kartu kredit yang berkomunitas tadi tidak berbuat baik dengan kartu kreditnya, apa yang akan terjadi? Coba renungkan. Kalau dia ada 500 triliun tapi tidak berbuat baik dengan kartu kreditnya, mengkhawatirkan, mengerikan kejadiannya. Silakan Anda analisa sendiri. Oke, tahu maksud saya? Baiklah, bermodalkan kartu kredit, sebuah kartu yang dibuat dari plastik, ibaratnya tidak ada harganya, cuma plastik. Cara mendapatkannya juga gampang, tetapi Anda bisa mengumpulkan dana begitu banyak. Loh, tapi kartu kredit kan hanya utang.
Wah, apakah saudara tidak sadar bahwa negara sebesar Amerika dan negara kaya yang lain agar mempunyai uang yang banyak harus dengan utang juga? Negara kaya mempunyai banyak utang, negara kaya mendapatkan utang juga dengan mudah karena dia yang membuat skema. Sama seperti Anda yang punya kartu kredit yang bisa mendapatkan kartu kredit dengan mudah karena Anda mengikuti ketentuan dari bank. Maka semua produk perbankan Anda bisa dapatkan. Tapi bedanya kalau ahli-ahli keuangan dari negara kaya inilah yang menciptakan sistem, sedangkan pemain kartu kredit seperti Anda itu hanya cari celah-celahnya. Orang-orang yang menciptakan sistem dari negara kaya tersebut menciptakan hutang dengan mudah. Setelah mendapatkan hutang dengan mudah, maka dia menyalurkan hutang kepada negara miskin. Bentuknya macam-macam, tapi intinya penyaluran hutang itu juga akan berbentuk hutang dan modifikasi hutang. Negara kaya menciptakan sistem, negara tersebut yang bisa memodifikasi bentuk hutang. Jadi sangat sederhana, sangat simpel. Hutang ini menjadi pokok dalam sistem ekonomi kapitalis ini. Oke, kita rehat sejenak, saudara renungkan dulu ya apa yang saya bicarakan barusan. Negara miskin yang mendapat hutang dari negara kaya tentunya akan menanggung biaya hutang yang lebih besar dari beban biaya hutang dari negara kaya. Inilah mengapa suku bunga yang ditetapkan oleh negara kaya akan cenderung lebih murah dibanding dengan suku bunga yang ditetapkan oleh negara miskin. Coba perbandingkan kegiatan negara kaya tersebut dengan kegiatan pemain kartu kredit. Sama. Kalau negara kaya menciptakan hutang dengan mudah, pemain kartu kredit juga mendapatkan kartu kredit juga cukup dengan legalitas, mendapatkan hutang dengan cara mencairkan uang tunai dan dari pemanfaatan kartu kredit. Sama, ini simple. Sekali lagi renungkan.